Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utar Novadini, tentunya dalam acara opini obrolan pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas suatu bencana yang biasanya nih membuat warga panik, yang membuat aku dan pemirsa lainnya panik. Apakah itu? Nah, gempa bumi akan kita bahas di episode kali ini dengan orang yang tepat tentunya, dengan tema kita hari ini, mitigasi gempa bumi melalui teknologi dan desain arsitektur, bersama dengan Bapak Zalbuin Mase. Lindung Zalbuin Mase. Agak susah ya Pak ya. Iya. Halo Bapak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya walaupun kita bahas bencana. Ya harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ini namanya unik ya Pak ya. Lindung Zalbuin Mase. Itu apa sih Pak artinya Pak? Lindung Zalbuin Mase itu apa ya, istilahnya nama yang ya memang unik sih. Jadi orang tua saya ngasih nama Lindung itu dengan harapan ya saya bisa melindungi keluarga besar kali. Oh begitu. Zalbuin Mase itu ya singkatan, Zal itu singkatan nama bapak sama ibu saya, Buin itu singkatan nama kakek-kakek saya, Mase itu singkatan dari nama nenek-nenek saya. Jadi diharapkan saya ini mungkin sebagai seorang pelindung dan kemampuan terbaik dari bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya tuh tergenerate di saya gitu. Agak berat ya Pak ya bebannya ya. Ya relatif lah. Ini pakai segala nama ditanyain artinya. Bapak asalnya ini dari mana Pak? Saya asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu. Oh, lahir di Bengkulu. Emang dari dulu di Bengkulu artinya Iya, ya. emang dari dulu di Bengkulu. Ini kan gelarnya juga panjang nih Pak. Mulai dari depan sampai belakang ini. Pendidikannya dari dulu sampai sekarang memang di Bengkulu juga atau gimana Pak? S1 di Universitas Bengkulu. Terus lanjut S2 di Universitas Gadjah Mada. Terus lanjut S3 di Chulalongkorn University Bangkok dan Sandwich di Kyoto University. Gitu. Luar biasa sekali pemirsa, ini patut untuk kita tiru ya pemirsa, semangat belajarnya dari Pak Lindung. Nah ini kan kalau kita bahas tentang jurusan nih teknik. Kalau teknik itu kan banyak juga seperti kita lihat di media sosial berita-beritanya. Aduh teknik itu janganlah nanti lama tamatnya, ruwet, ribet begitu jurusannya. Nah Bapak sendiri kenapa sih waktu kuliah itu memilihnya untuk masuk jurusan teknik? Apa ya? Dulu minatnya memang ke eksak ya. Awalnya memang ke eksak. Jadi sebenarnya saya sangat suka mata pelajaran di waktu SMA itu matematika sama fisika. Jadi pas pula kebetulan saya juga dulu ikut olimpiade fisika gitu kan ya, dan banyak mendapatkan wejangan juga dari guru SMA coba ambil yang eksak gitu kan ya. Nah waktu itu ya orang tua tuh pengennya saya kuliah di Bengkulu aja gitu kan. Ya udah akhirnya ya saya kuliah di Universitas Bengkulu, ngambillah teknik sipil yang ya memang backgroundnya itu adalah punya dua basic mata pelajaran tadi yaitu matematika dan fisika. Gitu. Berkenaan lah di jurusan ini ya Pak ya. Iya betul. Karena kalau teknik itu biasanya banyak takut gitu Pak mau masuk teknik. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Enggak juga. Berarti teknik tidak semengerikan itu ya Pak ya? Enggak sih, enggak semengerikan. Jadi aman-aman aja. Jadi jangan takut-takut lagi pemirsa. Ini biasanya kan cepat kemakan dari berita-berita yang ada di sosial media begitu Pak. Sama seperti bencana ini kan akhir-akhir ini sering sekali dibahas tuh di sosial media mengenai megatrust lah katanya. Itu juga dibumbu-bumbui dengan ya biar cepat naik gitu kali ya. Ya mungkin beritanya ya. Kalau kita bahas tentang sosial media itu kan benar-benar menjadi mata lah untuk para masyarakat sekarang ini gitu. Jadi apapun yang ada di sana cepet nanti tersebarnya dan menimbulkan efek-efek yang luar biasa juga kepada warga
Indonesia, Bengkulu khususnya sebagai Iya. salah satu provinsi yang rawan gempa itu ya Pak ya. Iya. Nah itu sendiri bagaimana sih Bapak untuk apa ya sebagai orang yang berkecimpung di teknik ini untuk menangani, untuk apa ya melihat apa yang terjadi sekarang itu seperti apa? Oke, jadi memang sebenarnya ya Bengkulu itu memang nggak bisa dipungkiri memang suatu wilayah yang memang rawan gempa gitu. Iya, oke. Karena kalau kita bicara potensi gempanya memang ada beberapa beberapa sumber gempa yang bisa terjadi gitu. Sebagai contohnya misalnya ada zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang ada di Samudra Hindia gitu. Terus juga kita punya dilintasi oleh patahan Sumatera. Itu ada beberapa wilayah juga di dekat Bukit Barisan seperti di Kepahyang gitu kan, di Ketahun, bahkan di Ulu Mana itu juga dilewatin. Terus kita juga punya patahan lain lagi di tengah-tengahnya, yaitu ada patahan Mentawai. Dan memang sudah seperti itu, dan kita mestinya sebagai masyarakat ya, sebagai penduduk di Bengkulu ini memang sudah harus aware dan sadar bahwa kita memang dekat dengan potensi-potensi itu. Tinggal lagi adalah bagaimana kita menyikapinya dengan lebih baik. Jangan panik. Tentunya ya dari mana untuk mendapatkan itu ya ada peran dari pemerintah, peran dari akademisi, media. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi yang secara jelas gitu kepada masyarakat bahwa jangan terlalu panik berlebihan, karena setiap bencana itu nggak bisa kita hindarin. Tentunya kita punya metode atau upaya untuk beradaptasi dengan bencana yang kita sebut sebagai mitigasi tadi gitu. Jadi memang udah dari lama kita berada di wilayah ini Iya, gitu benar. ya Pak ya. Dan seharusnya kita sebagai warga Bengkulu ini lebih melek artinya. Iya, harus lebih melek. Harus lebih melek terhadap bencana ini gitu ya Pak. Jangan sampai panik gitu ya. Tapi Iya. pada kenyataannya nih warga Bengkulu pun masih sering panik nih. Iya, benar. Itu gimana tuh menurut Bapak? Ya kepanikan itu mungkin karena informasi ya yang belum secara jelas dan mungkin nyampainya ke masyarakat belum secara utuh gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang ya kita memang punya potensi itu. Tapi di balik semua itu kita juga punya upaya untuk meminimalisir gitu. Nah, tinggal lagi gimana cara meminimalisirnya, itu adalah kita perlu ada konsep mitigasi bencana dengan perpaduan pentahelik ya. Pentahelik itu melibatkan masyarakat, pemerintah, media, terus ada akademisi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini semuanya harus bersinergi dengan baik supaya nanti pas menurunkan informasi ke masyarakat itu bisa dengan utuh dan jelas gitu. Dan ya cara penyampaiannya ya misalnya itu nggak bisa dengan textbook sekali gitu. Kalau cerita gempa ini tumbukannya ini gitu, terus nanti sumbernya seperti apa gitu ya, mungkin masyarakat awam pastinya akan susah memahami. Betul. Nah, oleh karena itu harus ada sinergi lintas bidang ilmu juga, termasuk mungkin orang-orang yang ahli di bidang komunikasi, yang yang juga berkecimpung di bidang sosial masyarakat ya. Itu juga harus harus lebih banyak terlibat dan membantu seperti itu. Seperti kami di akademisi ya, kami juga punya program setiap semester itu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat itu adalah terjun ke lokasi di mana kita bisa transfer ilmu atau knowledge kepada masyarakat. Seperti saya kan background saya adalah teknik sipil. Tentunya kan teknik sipil ini berkaitan dengan bangunan. Itu setiap ke lokasi pasti kita selalu menyisipkan atau memasukkan tentang bangunan tahan gempa seperti apa gitu. Itu kita bisa mulai dengan berkolaborasi, seperti dengan setiap tahun kan kita punya program kuliah kerja nyata. Iya. Atau kita juga bisa menggandeng instansi terkait ya, yang juga nanti bisa ikut sama-sama menyampaikan sosialisasi seperti itu. Jadi intinya ya memang ada penyampaian informasi yang harus akurat, utuh, dan ya jangan dalam tanda kutip terlalu berlebihan disampaikan gitu kan. Karena kalau menimbulkan pemahaman yang menyebabkan kekisruhan ya wajar aja sih masyarakat jadi Jadi panik iya semuanya. jadi panik semuanya gitu.
Jadi memang apa yang ada di sosial media itu jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Benar, Pak? harus ada verifikasi juga gitu. Harus dicari tahu lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya Iya. gitu. Dan paling penting mungkin lebih mengenal juga tentang wilayah Iya, tempat benar. tinggal sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Seperti yang kita tahu ya Bengkulu memang seperti itu, dan masalah bangunan pun di Bengkulu juga katanya nggak ada bangunan tinggi di Bengkulu itu karena salah satu alasannya Bengkulu adalah rawan gempa. Ya. Benar seperti itu Pak atau gimana? Dalam perancangan bangunan gedung ya, Aha. dalam perancangan bangunan gedung itu kita mengikuti suatu standar. Nah, standar itu dirilis oleh kementerian terkait ya, seperti PUPR dan sebagainya gitu kan ya. Jadi merancang bangunan itu mengacu juga ke dampak kegempaan yang ada gitu. Kalau bicara gempa ya nggak cuman bicara bangunannya aja, sampai ke pondasinya gitu. Semuanya berarti Iya, ya, dari bagaimana awal. respon tanahnya itu semua terinclude semua dalam suatu standar itu tadi. Nah, yang jadi perhatian adalah bangunan-bangunan tadi mestinya didesain dengan aspek yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau bangunan yang istilahnya ya bangunan-bangunan sipil, bangunan pemerintah dan sebagainya ya, itu juga harus mengacu ke standar itu tadi. Nah, kalau masalah lantai bangunannya bagaimana, itu kembali ke desainnya tadi gitu. Kalau misalnya ada suatu petunjuk yang menyebutkan bahwa misalnya dengan lantai sekian apakah tidak berimpact atau bagaimana berdampak pada saat terjadi gempa. Nah, itu juga kembali ke desainnya tadi gitu. Setiap kita punya suatu standar ya, kita sebut saja misalnya standar nasional Indonesia. Nah, di situ ada peta gempa, ada panduan cara merancang bangunan. Di situ sudah lengkap semuanya. Bahkan memodelkan bagaimana kondisi tanahnya itu semuanya sudah ada. Gitu. Jadi logikanya ya semua bangunan harus mengacu kepada itu. Gitu. Supaya apa? Supaya aman terhadap potensi gempa gitu. Dan itu selalu diupdate setiap periodik. Misalnya katakanlah per 10 tahun, karena gempa kan sifatnya tidak reguler gitu terjadi dan random sekali kapan terjadi. Makanya harus ada penyesuaian dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, nanti kita lanjutin lagi Pak. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.